bakal jadi pemain City. Klopp bilang begini, City selangkah lagi mendapatkan properti terpanas di bursa transfer saat ini, Erling Haaland. Harga 75 juta pounds disepakati dan Haaland tinggal selangkah lagi jadi pemain Citizens setelah menjalani tes medis. Jika Haaland bergabung, maka rival-rival City termasuk Liverpool bakal merasa was-was. Jurgen Klopp sebagai manajer Liverpool menyadari kepindahan Haaland akan membuat City lebih kuat dan berefek kepada bursa transfer ke depannya. Meski begitu, Klopp tak mau memusingkan karena fokus untuk membangun skuad Liverpool yang tangguh. Saat menaikkan kontrak baru, saya tahu City akan terus mengembangkan timnya. Bahagia kami bukan tidak tentukan City, tapi diri kami sendiri dan kami bisa melakukan itu. Jika Erling Haaland pindah ke sana, maka City bisa lebih kuat tentunya. Saya rasa sudah banyak yang membicarakan soal transfer ini. Saya tahu ada banyak omongan di luar sana soal uang. Tapi menurut saya, transfer ini akan menciptakan level baru. Mau bersaing atau pergi, 3 pemain ini jadi korban kedatangan Haaland. Yang pertama, Gabriel Jesus. Nama pertama yang kemungkinan akan tergusur imbas kedatangan Haaland di Man City adalah penyerang asal Brasil, Gabriel Jesus. Gabriel Jesus telah lama dirumorkan akan hengkang. Hal ini tak lepas dari minimnya kesempatan yang ia dapatkan di Man City. Dengan datangnya Haaland, Gabriel Jesus pun akan semakin menderita dan bisa saja jadi penghuni bangku cadangan. Apalagi kontrak Gabriel Jesus akan habis pada 2023 nanti. Yang kedua, Riyad Mahrez. Riyad Mahrez juga bisa saja menjadi korban kedatangan Haaland. Hal ini juga tak lepas dari statusnya sebagai pemain tua dan punya bayaran yang mahal. Mahrez yang kini berusia 31 tahun dianggap akan memasuki masa puncaknya sebagai pemain. Atas dasar tersebut, Man City pun kepikiran untuk melakukan penyegaran. Yang ketiga, Raheem Sterling. Sejatinya Raheem Sterling bisa saja dipertahankan oleh Man City kendati Haaland nantinya datang ke Etihad pada musim panas 2022. Namun situasi Sterling di Man City tak begitu menguntungkan, sebab kontraknya akan habis pada 2023 nanti atau setahun lagi. Karena situasi tersebut, bisa saja Man City mengambil opsi untuk melepas Sterling. Guardiola, jika Foden harus jadi back, dia akan jadi back. Manajer Manchester City Pep Guardiola santai menyikapi krisis lini belakang yang menimpa timnya pada akhir musim. Kyle Walker, John Stones, dan Ruben Dias dipastikan absen pada sisa musim ini lantaran cedera. Nama terakhir terpaksa ditarik keluar pada awal babak kedua dalam kemenangan 5-0 atas Newcastle United akhir pekan lalu karena masalah otot. Alhasil, Aymeric Laporte harus berduet dengan gelandang veteran Fernandinho yang dipasang sebagai bek. Pada sisa 3 pertandingan, City akan bertandang ke West Ham dan Wolverhampton sebelum menutup musim di Etihad saat menjamu Aston Villa. Dalam situasi ini tidak masalah. Jikapun Rodri harus bermain di posisi itu tidak masalah, atau pemain dari akademi sekalipun. Jika Phil Foden harus bermain sebagai bek tengah, dia akan bermain sebagai bek tengah. Jack Grealish ingin persembahkan 3 kemenangan bagi Man City untuk gelar juara Liga Inggris. Gelandang Manchester City Jack Grealish berharap bisa memberikan 3 kemenangan bagi timnya. Dengan 3 kemenangan tersebut, Man City secara otomatis akan memenangkan trofi Liga Inggris untuk musim 2021-2022. Menurut Grealish, hanya ada satu kata bagi Man City, yakni terus bermain maksimal dan menang. Kami harus tetap menguasai bola dan meraih poin maksimal. Bagi saya, Liga Inggris adalah liga terbaik di dunia. Apapun bisa terjadi di sisa pertandingan ini. Jadi kami harus tetap kuat dan tetap maksimal. Itu akan menjadi 3 pertandingan yang sangat sulit dan kami harus mendapatkan poin maksimal jika kami ingin mengangkat gelar. Liverpool adalah tim yang hebat dan saya tidak berpikir mereka akan tergelincir lagi. Saya ingin memenangkan medali, memenangkan gelar, jadi saya sangat menikmatinya. Saya menyukainya bermain di Manchester City.
Inilah tujuan saya datang ke sini, untuk bermain di pertandingan besar ini, dan itulah yang ingin saya lakukan. Arsenal siapkan tawaran perdana untuk Raheem Sterling. Rumor ketertarikan Arsenal terhadap Raheem Sterling nampaknya benar adanya. The Gunners dilaporkan sedang menyiapkan tawaran perdana untuk winger Manchester City tersebut. Winger berusia 27 tahun itu memang santer, digosipkan akan cabut dari City. Ini disebabkan kontraknya di City akan habis di tahun 2023 mendatang. Calcio Mercato mengklaim bahwa Arsenal mengamati situasi Sterling itu. Mikel Arteta tertarik untuk memboyongnya ke London Utara. Menurut laporan tersebut, Mikel Arteta sangat tertarik merekrut Sterling karena ia tahu betul kualitas sang winger karena ia pernah melatihnya di Manchester City. Arteta secara garis besar menyukai gaya bermain Sterling, apalagi ia sangat suka dengan kemampuan Sterling yang bisa dimainkan sebagai false nine. Ia menilai Sterling bisa sangat berguna bagi lini serang Arsenal, sehingga ia tertarik untuk memboyongnya. Laporan itu mengklaim bahwa Arteta sudah meminta manajemen Arsenal untuk menyiapkan tawaran bagi Sterling. Manajemen The Gunners sudah menyiapkan dana yang cukup besar. Mereka siap menawar Sterling di angka 50 juta pounds. The Gunners optimistis bahwa tawaran mereka itu bakal diterima City sehingga Sterling bisa pindah di musim panas nanti.